Begitu juga kulitnya tidak diperkenankan untuk dijual atau dijadikan upah bagi yang menyembelih. Akan tapi bagi seseorang, tukang sembelih boleh menerima kulit serta daging korban sebagai bagian dari haknya. Tapi tidak boleh daging dan kulit tersebut dijadikan upah. Jadi misalnya ada penyembelih kambing. Setelah itu saya ngambil kulitnya aja deh. Karena dia mengambil sebagai haknya penerima korban. Bukan gaji nyembelih dikasih kulit. Nggak boleh. Baik, terus. Allah Akbar. Hukum menjadikan bagian dari hewan korban sebagai upah tukang sembelih. Ada lagi yang memang tukang sembelih kurang ajar. Tidak tahu tradisi, ada di tradisi di kampung kita, kota kita ini. Sampai ada yang mengeluh. Tukang sembelih, Anda itu hanya tugas nyembelih. Hanya berhak mendapatkan gaji sembelih, dikasih duit untuk sembelih. Kalau ingin ambil daging korban, tentunya sesuai dengan aturan pembagian panitia yang ngira-ngira. Tapi enggak, tukang sembelih ini tolong perhatikan, jangan boleh gitu nyembelih lagi. Tukang sembelih itu langsung diambil yang paling gede. Sudah dia satu ngambil sampil, kaki sapi sak pahanya itu, wah dibawa sendiri. Kenapa? Seolah-olah syariat itu, ini jatahnya yang nyembelih korban. Aduh. Coba ini ada, dan kita menemukan waktu itu di kota ini. Mungkin dulu, satu dua tukang sembelih yang ngaco itu. Sehingga yang lain nggak dapat. Yang lain dibagi orang banyak yang dapat sedikit karena diambil dia. Mayoritas ulama mengatakan karena hewan korban sudah diniatkan untuk Allah, maka tidak diperkenankan sebagian dari hewan tersebut dijadikan upah bagi orang yang nyembelih. Dan tidak boleh dijual dari seluruh anggota tubuh hewan tersebut termasuk kulit, kaki dan kepala. Enggak boleh dijual. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafadznya dari Imam Abu Dawud yang berbunyi An Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an tasaddaq bi lahmiha wa juludiha wa jillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah bersabda menyuruhku menyembelih untanya. Kata Sayyidina Ali, aku disuruh menyembelih unta-untanya Nabi. Dan untuk menyedekahkan atau sakbilahnya dagingnya. Dan semuanya. Dan tidak boleh diberi kepada tukang sembelihnya. Sesuatu pun dari unta-unta tersebut, tukang sembelih tidak boleh dikasih itu sebagai imbalan gajinya. Dan beliau berkata, akan tapi kami beri upah dari kami sendiri. Jadi kalau Anda nyembelih korban, kemudian ngundang tukang jagal, tukang sembelih, maka hendaknya kita yang berkorban menyiapkan duit untuk biayai tukang jagalnya. Kalau nggak punya, panitia nanti cari dana, ditarik dana untuk diberikan tukang jagalnya. Bukan tukang jagal ngambil daging seenaknya. Tapi kalau tukang jagal berhak mendapatkan daging, jadi kita kasih dong. Tapi nggak boleh ngambil seenaknya, ngatur dia. Panitianya dilawan nanti. Artinya upah untuk menyembelih daging, menyembelih diambil dari orang yang berkorban atau yang lainnya. Yang jelas tidak boleh diambil dari bagian hewan korban. Menjual dari bagian daging korban juga tidak diperbolehkan sebelum dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau setelah disembelih dijual nggak sah. Tapi kalau sudah diserahkan kepada orang per orang, setelah diterima dijual mah suka-suka. Barang siapa menjual korban maka seperti dia tidak berkorban. Seperti dalam hadis sebutkan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, yang menjual kulit daging korban sembelihannya maka seperti tidak berkorban. Kulit hewan korban harus diberikan kepada yang berhak menerima korban. Kalau ada banyak kulit jangan dijual. Tapi kasihkan kepada orang yang berhak. Karena suka ini orang bikin cecek. Bos cecek, enggak apa-apa, fakir cecek, enggak apa kasih. Seorang menyembelih hewan korban boleh mengambil kulit sebagai orang yang berhak menerima korban, bukan sebagai upah. Misalnya penyembelihnya ngambil kulit, ya sah. Asal itu anggap sebagai bagiannya, bukan karena upahnya.
Adapun jika hewan korban banyak dan kulit hewannya pun menjadi terlalu banyak seperti yang terjadi di sebagian tempat. Sampai 60 daging korban mau diapain nih? Kulitnya. Banyak sekali sehingga susah untuk dimanfaatkan. Maka dalam hal ini ada keringanan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian madhab Imam Abu Hanifah, yaitu, sengaja kita tulis tebal, boleh kulit itu dijual tetapi uangnya tetap disalurkan kepada yang berhak dan diutamakan kepada fakir miskin. Kulit banyak dibiarin busuk nih, ngolah juga susah. Nah pondok nggak makan begini, bikin kerupuk kulit juga nggak bisa. Wah bengong nih. Jual tapi duitnya dikembalikan lagi seperti daging korban yang dibagi-bagi. Akan tapi selagi kulit tersebut masih bisa dibagi secara langsung dan yakin bermanfaat, maka dibagikan secara langsung dan tidak dijual terlebih dahulu, itu lebih baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.